Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Ketemu lagi bersama Ibu Yuni Astuti, dosen perbankan syariah FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang laporan keuangan, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang pernah tahu bagaimana cara kita untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan? Kita belajar bareng-bareng yuk. Kenapa kita perlu melakukan evaluasi kinerja perusahaan, terutama di kinerja keuangan? Karena kita perlu memberikan informasi baik untuk perusahaan maupun kreditur dan juga investor, di mana tiga pihak ini adalah pihak yang membutuhkan informasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, kita coba flashback sebelumnya di pertemuan pertama ya. Kita membahas kalau laporan keuangan itu dibutuhkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerjanya. Sedangkan kalau kreditur itu menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai apakah kreditur perlu memberikan pinjaman lagi kepada perusahaan ataupun tidak, seperti itu. Nah, sedangkan untuk investor dan calon investor itu laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan apakah akan menanamkan modal atau justru menarik dana mereka yang sudah ada di perusahaan, seperti itu. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang cara mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, tentu kita akan bertanya bagaimana caranya gitu ya, teknik apa yang akan digunakan, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas dua teknik yang sudah umum kita gunakan baik di lingkungan akademisi maupun di praktisi. Yang pertama adalah dengan menggunakan rasio keuangan, dan yang kedua adalah dengan teknik perbandingan. Nah, untuk rasio keuangan nanti akan kita gunakan rasio-rasio yang sudah umum digunakan di manajemen keuangan. Nah, kemudian kalau untuk teknik perbandingan itu nanti kita akan membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan data masa lalu dan juga dengan data pesaing atau industri. Untuk teknik-teknik menggunakan rasio keuangan itu ada 5 rasio ya. Pertama adalah rasio likuiditas, kemudian rasio aktivitas, ketiga adalah solvabilitas, keempat profitabilitas, dan yang kelima adalah rasio pasar. Apa itu rasio likuiditas? Seperti dengan namanya, liquid, artinya rasio ini mengukur rasio-rasio yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Nah, di sini ada 2 rasio yang sering digunakan. Yang pertama adalah rasio lancar, dan yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio. Untuk rasio lancar sendiri, rumusnya adalah aset lancar dibagi utang lancar. Nah, untuk data aset lancar bisa dilihat dari laporan neraca di sisi aset. Kemudian kalau untuk utang lancar bisa dilihat dari neraca sisi hutang. Nah, rasio ini semakin besar nilainya nanti semakin bagus. Artinya menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek itu semakin bagus pula. Misalkan rasionya ketemunya 100%, artinya setiap Rp1 utang lancar itu dijamin oleh Rp1 aset lancar. Nah, artinya misalkan perusahaan ini punya aset lancarnya Rp1.000, kemudian utang lancarnya Rp1.000 juga. Berarti ketika tiba-tiba orang yang meminjamkan kita uang itu menagih, mana kembalikan uangku, seperti itu ya. Berarti aset lancar kita cukup untuk membayar. Nah, kalau dari simulasi tadi berarti sebenarnya yang lebih baik itu kalau di atas 100% atau di atas 1 kali. Karena kalau misalkan aset lancar kita 1.000, utang kita juga 1.000. Berarti kalau untuk membayar hutang
aset lancar kita habis, seperti itu ya. Nah, makanya kalau di atas 100% atau di atas 1 kali itu lebih bagus. Nah, cuman berapa kalinya, apakah 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, itu nanti perlu kita bandingkan dengan industri atau perusahaan pesaing, agar perbandingannya itu apple to apple. Agar pembandingannya nanti bisa sebanding, seperti itu ya. Yang kedua adalah rasio quick. Sama, rasio quick ini nanti nilainya jika semakin besar, maka semakin bagus untuk perusahaan. Untuk rumusnya hanya berbeda sedikit dengan rasio lancar tadi. Kalau rasio lancar tadi, aset lancar dibagi utang lancar. Nah, kalau untuk rasio quick atau rasio cepat, itu aset lancar dikurangi dengan persediaan dulu, baru dibagi dengan utang lancar. Nah, untuk data semua ini bisa dilihat dari laporan neraca. Untuk aset lancar dan persediaan bisa dilihat di neraca sisi aset. Nah, untuk utang lancar bisa dilihat di neraca sisi utang. Yang rasio kedua yaitu adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memutar aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Sehingga semakin tinggi nilai rasio ini nanti menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin efektif dalam memutar atau menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan atau pemasukan, seperti itu ya. Namun nanti di sini ada rasio yang dinamakan rata-rata umur piutang. Khusus untuk rasio itu semakin tinggi nanti semakin tidak baik. Karena semakin tinggi umur piutang berarti piutang itu untuk diuangkan atau untuk berubah menjadi uang tunai itu semakin lama. Seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada rata-rata umur piutang. Kedua ada perputaran persediaan. Kemudian ketiga ada perputaran aset tetap. Dan yang terakhir ada perputaran aset secara keseluruhan. Oke, kita coba analisis untuk rata-rata umur piutang. Jadi untuk rata-rata umur piutang ini nanti menunjukkan berapa lama Rp1 utang itu bisa dirubah atau bisa menjadi uang tunai. Kita harus tahu dulu ya, piutang itu adalah ketika perusahaan menjual barang, tetapi pihak yang membeli itu tidak langsung membayar. Sehingga barang kita sudah keluar, tapi kita belum menerima uang tunainya. Nah, maka tadi kita catat sebagai piutang. Nah, berarti di sini yang ingin dilihat adalah seberapa lama piutang ini bisa menjadi uang tunai. Berarti semakin cepat itu semakin baik, karena uang kita bisa kita putar lagi, seperti itu. Nah, berarti semakin lama umurnya semakin tidak baik. Nah, untuk rumusnya bisa dihitung dengan piutang dibagi dengan penjualan dibagi 365 hari. Jadi 365 hari ini nanti menggambarkan rata-rata penjualan dalam 1 tahun. Seperti itu. Nah, untuk data piutang itu bisa dilihat di neraca sisi aset. Kemudian kalau untuk data penjualan itu bisa dilihat dari laporan laba rugi di sisi sebelah atas biasanya ya, sebelum beban. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah perputaran persediaan. Kita coba flashback sebentar. Perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang itu kan mereka produknya barang dagangan. Produknya itu berupa barang yang bisa kita sentuh, yang itu harus dijual. Gitu ya, mereka memproduksi atau membeli kemudian dijual. Nah, ketika membeli tentu uang sudah keluar, kemudian ada barang dagangan, ada barang yang akan dijual itu namanya barang dagangan. Nah, semakin cepat barang dagangan ini untuk laku, berarti uang kita semakin cepat untuk masuk dan bisa diputar lagi. Tetapi kalau misalkan kita beli barang atau kulaan barang gitu ya, nah tetapi tidak cepat laku, berarti uang kita terperangkap atau uang kita berhenti di barang itu. Nah, berarti nanti kalau rasio perputaran persediaan ini nilainya itu semakin tinggi, berarti nanti menunjukkan bahwa barang dagangan itu cepat sekali berputar. Kalau cepat sekali berputar, berarti nanti perusahaan bisa lebih cepat menghasilkan uang tunai. Berarti itu semakin baik. Nah, maka untuk rasio perputaran persediaan ini, semakin besar nilai rasionya, semakin baik untuk perusahaan. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan. Untuk harga pokok penjualan itu nanti bisa dilihat di laporan laba rugi, di bawah penjualan, biasanya di bawah penjualan.
Kemudian untuk persediaan itu bisa dilihat di laporan neraca sisi aset. Harga pokok penjualan itu apa ya Bu Yuni? Jadi harga pokok penjualan itu adalah harga kita membeli barang itu yang akan kita jual. Jadi kalau bahasa mudahnya adalah harga kulaan gitu ya. Jadi misalkan Ibu Yuni ini punya toko retail swalayan seperti itu. Saya mau menjual pasta gigi. Saya membeli pasta gigi itu dengan harga 5.000 gitu ya. Kemudian saya jual dengan harga 7.000. Nah, 5.000 tadi adalah harga pokok penjualan. Seperti itu. Nah, yang 7.000 tadi adalah harga jual saya. Jadi saya untung kotornya berapa? 2.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perputaran aset tetap. Kenapa kita perlu melihat aset tetap untuk diputar dalam bisnis? Karena dalam menjalankan operasional perusahaan itu pasti tidak lepas dari memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan. Contoh, ada mobil, ada mesin, ada gedung, ada tanah, ada peralatan lainnya. Seperti itu. Nah, ini adalah aset tetap yang kita manfaatkan. Berarti semakin sering kita memanfaatkan aset tetap itu, berarti aset tetap itu semakin efektif untuk mendukung perusahaan menghasilkan penjualan. Nah, berarti untuk rasio ini semakin besar nilainya, nanti semakin baik untuk perusahaannya. Nah, untuk rumusnya bisa dihitung dengan penjualan dibagi aset tetap. Untuk data penjualan itu nanti bisa dilihat di laporan laba rugi. Kemudian untuk aset tetap bisa dilihat di laporan neraca sisi aset. Aset tetap biasanya berada di bawah aset lancar, seperti itu. Kita coba lihat perputaran aset secara keseluruhan, karena aset perusahaan atau kekayaan perusahaan itu tidak hanya aset tetap, tetapi ada aset lancar. Aset lancar itu apa saja Ibu Yuni? Ada kas, kemudian ada piutang, ada persediaan, seperti itu ya. Dan ada aset-aset lancar lainnya, misalkan surat berharga itu masuk ke aset lancar. Nah, seluruh aset ini sebenarnya di dalam operasional itu kita gunakan, ya. Meskipun sepertinya kita kayaknya nggak menggunakan, tapi sebenarnya kita gunakan. Karena misalkan perusahaan itu kantornya di mana? Di gedung, gedungnya di tanah, kemudian bosnya, manajernya, karyawannya, marketingnya itu kemana-mana naik mobil gitu ya. Kemudian butuh uang cash untuk membiayai dan seterusnya. Nah, itu berarti perusahaan itu sebenarnya menggunakan seluruh asetnya untuk operasional perusahaan, sehingga perusahaan ini bisa menghasilkan penjualan atau pendapatan tadi. Nah, berarti semakin sering aset ini digunakan, berarti semakin efektif untuk menghasilkan penjualan. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi total aset. Untuk penjualan bisa dilihat di laporan laba rugi, kemudian untuk total aset bisa dilihat di neraca sisi aset. Nanti akan kelihatan total asetnya berapa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke rasio yang selanjutnya. Kalau di awal tadi kita lihat rasio likuiditas itu semakin besar semakin bagus, kemudian rasio aktivitas pada umumnya semakin besar semakin bagus. Nah, yang ketiga ini adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio ini melihat kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya. Berbeda dengan rasio yang likuiditas tadi, kalau rasio likuiditas itu melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek saja. Kalau rasio solvabilitas itu menghitung kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya. Karena hutang perusahaan itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, untuk rasio solvabilitas ini, nanti jika nilai rasionya itu semakin besar, berarti menunjukkan bahwa semakin tidak baik. Artinya hutang perusahaan itu semakin besar juga gitu. Nah, rasio yang kita gunakan nanti ada dua, yaitu debt to equity ratio atau DER, kemudian ada debt to asset ratio atau DAR. Nah, kalau di dunia praktisi biasanya menggunakan rasio DER, debt to equity, karena di dalam aset itu kan masih ada hutang ya. Jadi biasanya praktisi itu lebih memilih menggunakan equity yang itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh si pemilik perusahaan tersebut. Dalam penelitian juga biasanya yang digunakan adalah rasio yang DER gitu ya.
Nah, untuk rasio DER, seperti namanya debt to equity ratio, maka rumusnya adalah total utang dibagi total modal. Seluruh datanya bisa kita lihat di laporan neraca. Untuk total utang di sisi utang, kemudian total modal di sisi modal. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, semakin besar nilai rasio ini, semakin tidak baik, karena menunjukkan utang perusahaan itu semakin besar. Kita lihat yang satunya, debt to asset ratio. Sesuai dengan namanya, berarti di sini rumusnya adalah total utang dibagi total aset. Untuk total utangnya, seperti tadi di neraca sisi utang, kemudian untuk total aset berada di neraca sisi aset. Kemudian rasio yang keempat adalah rasio profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas ini mirip dengan namanya profit ya. Berarti di sini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sini berarti semakin besar nilai rasio ini, semakin baik untuk perusahaan, yang artinya perusahaan itu semakin menguntungkan. Nah, di sini ada 3 rasio yang sering dipakai, ada NPM, itu net profit margin, kemudian ada return on equity, dan ada return on asset. Nah, kita coba lihat untuk net profit margin. Net profit margin ini rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan. Seluruh datanya bisa dilihat di laba rugi. Nah, net profit margin ini nanti langsung menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba jika dilihat dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Bahasa mudahnya adalah ketika orang itu berbicara marginnya berapa ya gitu ya. Nah, sebenarnya mereka melihat net profit margin itu. Seperti itu. Ke return on equity, di sini adalah tingkat pengembalian terhadap modal perusahaan. Jadi semakin besar nilainya nanti semakin bagus, artinya perusahaan tersebut tingkat returnnya, tingkat pengembaliannya, tingkat keuntungannya semakin besar pula. Rumusnya adalah laba bersih dibagi modal. Laba bersih bisa dilihat di neraca, laba bersih bisa dilihat di laba rugi, kemudian modal bisa dilihat di neraca. Sama dengan return on equity. Untuk return on asset juga artinya sama, tingkat pengembalian terhadap seluruh aset yang sudah diinvestasikan. Nah, ada yang mengatakan ROA ini juga sama dengan ROI, return on investment, seperti itu. Nah, dibandingkan dengan ROE, sebenarnya yang sering dipakai itu adalah antara ROE dan ROA, itu jika dibandingkan yang sering dipakai itu adalah yang ROE, return on equity. Nah, semakin besar nilainya semakin bagus. Rasio yang terakhir adalah rasio pasar. Berkenaan dengan rasio pasar, ini rasio hanya bisa digunakan untuk perusahaan yang membagikan dividen atau yang dia sudah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau yang sudah perusahaan terbuka, seperti itu. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar kemakmuran pemegang saham yang sudah diperoleh selama memegang saham perusahaan tersebut. Jadi secara umum semakin tinggi nilai rasio ini berarti tingkat kemakmuran pemegang saham itu semakin besar juga. Hanya saja untuk nanti rasio PER, price earning ratio, semakin tinggi berarti menunjukkan harga saham itu semakin mahal. Nah, di sini ada 3 rasio yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah PER, price to earning ratio, kemudian ada dividend yield, kemudian ada dividend payout ratio. Oke, kita masuk ke rasio yang pertama untuk rasio pasar, yaitu adalah rasio PER atau price earning ratio. Sesuai dengan namanya, di sini rumusnya adalah harga saham dibagi laba bersih. Oke, untuk data ini kita perlu melihat ke data pasar. Bisa kita peroleh dari informasi berita, bisa dari aplikasi. Karena untuk harga saham itu hanya bisa diakses oleh perusahaan yang sudah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau sudah menerbitkan sahamnya. Artinya perusahaan tersebut harus sudah perusahaan terbuka, seperti itu. Nah, kalau misal perusahaan tersebut belum terbuka, masih tertutup, maka kita untuk mengetahui harga sahamnya, kita harus melihat dari laporan keuangan perusahaan atau kita harus bertanya ke perusahaan. Nah, makanya untuk rasio PER ini memang susah untuk diterapkan
kalau perusahaannya itu belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk rasio ini semakin besar nilai rasionya berarti menunjukkan harga saham tersebut semakin mahal. Nah, semakin mahal ini bisa kita lihat dengan dua kacamata. Untuk investor yang sudah menanamkan modal, berarti semakin mahal harga saham sekarang dibandingkan masa lalu itu semakin bagus. Artinya, aset atau dana yang diinvestasikan ke perusahaan bertumbuh. Tapi untuk calon investor yang baru akan membeli saham perusahaan tersebut harus berpikir dua kali, karena ini harga sahamnya sudah mahal, seperti itu. Yang selanjutnya adalah dividend yield. Dividend yield adalah perbandingan antara dividen per lembar yang diperoleh oleh pemegang saham atau investor dibagi dengan harga saham di kurun waktu yang berdekatan dengan dividen tersebut. Nah, untuk rasio ini sama seperti tadi, hanya bisa diterapkan untuk perusahaan yang harga sahamnya bisa kita akses. Biasanya perusahaan yang bisa kita akses harga sahamnya adalah perusahaan yang terbuka atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk rasio ini nanti semakin besar berarti semakin bagus. Artinya ketika kita membeli saham, investor tersebut langsung memperoleh dividen. Semakin besar dividen mendekati harga saham yang kita beli berarti semakin baik pula, karena kita langsung memperoleh return. Returnnya berdekatan dengan modal yang kita keluarkan. Seberapa besar, yaitu seharga harga saham tadi, seperti itu. Makanya semakin besar dividen yield itu semakin bagus untuk investor. Namun biasanya perusahaan ini membagikan dividennya juga tidak terlalu besar ya. Makanya untuk kacamata perusahaan sendiri, dividen yield yang besar itu costly atau membutuhkan biaya yang besar, karena mereka harus membagikan laba itu besar juga kepada pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu adalah dividen payout ratio. Nah, di sini kita membandingkan antara dividen dengan laba bersih. Ini semuanya per lembar. Jadi perlu kita ketahui kalau orang yang menanamkan modalnya di perusahaan, mereka akan memperoleh bukti kepemilikan berupa saham. Ya. Dengan adanya saham itu, dia menjadi berhak untuk menerima laba dari perusahaan tersebut. Nah, laba bersih per lembar tadi itu adalah harapan seluruh laba yang bisa diterima oleh investor. Namun dari 100% laba tersebut biasanya tidak dibagikan 100% ke investor atau pemegang saham, karena perusahaan membutuhkan sebagian dananya untuk ekspansi bisnis atau untuk operasional. Nah, makanya sebagian laba tadi dibagikan ke pemegang saham. Nah, yang dibagikan ini adalah yang dividen. Berarti semakin besar dividen yang dibagikan dibandingkan dengan laba bersih yang tadi, berarti semakin menarik, semakin bagus untuk pemegang saham. Seperti itu. Berarti untuk dividen payout ratio ini semakin besar nilainya semakin bagus. Untuk dividen payout ratio itu normalnya maksimal adalah 100%. Artinya kalau 100% berarti seluruh laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu dibagikan ke pemegang saham semuanya. Nah, biasanya perusahaan yang sudah besar atau mature atau dari sisi keuangan mereka sudah terpenuhi, tidak ada masalah, biasanya mereka membagikan dividennya 100%. Tapi kalau perusahaan yang masih kecil, masih bertumbuh, misalkan perusahaan startup seperti itu, mereka biasanya jarang membagikan dividen. Bahkan kalaupun membagikan dividen itu porsinya kecil, sehingga otomatis DPR mereka akan kecil. Seperti itu. Nah, apakah ada perusahaan yang membagikan dividen itu melebihi 100%, Bu, rasionya? Ada. Ada beberapa perusahaan yang membagikan lebih dari 100%, berarti sisanya tadi diambilkan dari sumber lain. Bisa dari laba ditahan yang tahun sebelumnya, ataupun dari uang masuk dari sumber yang lain. Tetapi jarang terjadi, namun beberapa perusahaan memang ada yang membagikan dividen dengan rasio DPR di atas 100%. Untuk teknik yang kedua yaitu adalah teknik perbandingan. Tekniknya ini sebenarnya sederhana. Kita hanya membandingkan data rasio-rasio yang tadi kita hitung, itu dibandingkan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Sehingga kita bisa melihat kecenderungannya, apakah kinerjanya meningkat atau justru malah menurun. Nah, kemudian ada juga dibandingkan dengan
perusahaan pesaing berarti di industri yang sama atau dengan industri tersebut. Industri itu berarti di situ di dalamnya ada beberapa perusahaan. Sebagai contoh, ketika kita berbicara PT Indofood, berarti kita membandingkan dengan perusahaan yang bisnisnya mirip dengan PT Indofood. Misalkan kita bandingkan dengan Unilever, seperti itu. Kemudian untuk rata-rata industri berarti adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya juga mirip dengan PT Indofood, seperti itu ya. Kita sekarang coba bandingkan. Di sini sudah ada data, kita namai PT-nya dengan PT ISI, gitu kan. Nah, di sini ada data 2019 dan 2020. Untuk rasionya kita pilih satu-satu untuk masing-masing rasio yang sering kita gunakan. Nah, di sini terlihat bahwa rasio lancarnya di tahun 2019 itu adalah 125%. Kemudian di tahun 2020 turun menjadi 80%. Berarti di sini ada penurunan kemampuan PT ISI dalam membayar hutang jangka pendek. Nah, kemudian rata-rata umur piutang itu yang awalnya 5 hari menjadi 17 hari. Berarti awalnya Rp1 piutang itu cuma butuh 5 hari untuk jadi Rp1 cash gitu. Tapi sekarang membutuhkan 17 hari. Berarti di sini ada penurunan. Artinya piutang itu semakin lama menjadi uang tunainya. Nah, kemudian untuk rasio DER atau rasio utang itu awalnya cuma 25% dari total modalnya, sekarang menjadi 65%. Berarti utangnya semakin besar, berarti semakin tidak baik. Nah, kemudian untuk NPM dan ROE itu sama-sama profitabilitas, awalnya dari 18% dan 20% menjadi 9 dan 8%. Berarti di sini kemampuan perusahaan, kemampuan PT ISI dalam menghasilkan laba itu semakin turun. Nah, kemudian untuk rasio PER awalnya 2 kali, kemudian menjadi 1,5. Berarti di sini harga sahamnya menjadi lebih murah. Nah, untuk rasio DPR, dividen payout ratio, awalnya membagikan dividen sebanyak 100%, karena kinerjanya turun, akhirnya perusahaan hanya membagikan 20%. Berarti di sini secara keseluruhan kita tahu bahwa PT ISI ini kinerjanya di tahun 2020 ini mengalami penurunan dibandingkan 2019. Secara keseluruhan seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita bandingkan PT ISI dengan PT Going ya, dan juga industrinya gitu ya. Jadi kita tinggal tambahkan data PT Going, lalu kita peroleh informasi bahwa misalkan untuk rasio lancar itu PT ISI 125%, kemudian PT Going 90%. Padahal di sini semakin besar semakin bagus. Berarti siapa yang lebih bagus? PT ISI. Nah, ternyata kita bandingkan dengan rata-rata industri adalah rata-ratanya 100%. Berarti PT ISI ini kinerjanya di atas rata-rata industri atau outperform. Nah, dan dia juga outperform terhadap pesaingnya yaitu PT Going. Sedangkan kalau kita lihat PT Going, dia kemampuannya cuma 90%. Rata-rata industrinya 100, berarti dia di bawah rata-rata industri. Dan dia juga di bawah pesaingnya yaitu PT ISI 125. Berarti PT Going ini dia underperform dibandingkan dengan pesaingnya dan juga dibandingkan dengan rata-rata industri. Nah, untuk rasio yang di bawahnya nanti semua bisa dianalisis seperti itu dengan asumsi seperti yang kita sebutkan di awal, ya kan? Untuk rasio rata-rata umur piutang itu semakin lama semakin jelek. Nah, di sini terlihat bahwa PT ISI itu dia paling bagus atau outperform dibandingkan industri dan juga PT Going. Yang DER-nya juga utangnya dia paling kecil di antara PT Going dan rata-rata industri. Kemudian untuk NPM dan ROE, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, untuk NPM dan ROE yaitu kemampuan PT ISI menghasilkan laba itu juga di atas rata-rata, di atas industri dan di atasnya PT Going pesaingnya. Nah, untuk PER sendiri PT ISI memang dia harga sahamnya paling mahal di antara PT Going dan rata-rata industri. Nah, untuk DPR-nya, kemampuan perusahaan membagikan dividen justru paling besar di antara yang lain. Nah, kita lihat jika dibandingkan dengan data dirinya sendiri, data masa lalu, PT Going memang mengalami penurunan. Tetapi jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing atau industri, PT ISI ini ternyata dia outperform di atas rata-rata. Sehingga bisa dilihat bahwa PT ISI ini
kinerja keuangannya dia lebih bagus dibandingkan rata-rata industri dan juga pesaingnya yaitu PT Going. Baik, sekian dari Ibu Yuni untuk materi evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau chat Ibu Yuni di WA Group. Semoga adik-adik mahasiswa semuanya bisa memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Semoga materinya juga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.